Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai segi 4. Jadi ada trapesium, layang-layang, dan belah ketupat ya. Yang bertugas untuk hari ini adalah kelompok 1. Semuanya sudah join ya? Nggih, Bu, sudah. Oke, mohon maaf ya kalau misalkan suara di tempat saya agak berisik karena saya kebetulan lagi ada di luar, jadi tidak di rumah, mungkin nanti akan berisik. Jadi supaya meminimalisir, saya langsung saja menyerahkan ke moderator kelompok 1 untuk bisa memimpin jalannya diskusi ya. Seperti biasa, nanti presentasi dulu, baru kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dari kelompok lainnya. Saya harap semuanya ada tanggapan ya, baik itu bertanya maupun kalau misalkan memberikan correction, kalau misalkan ada materi yang mungkin ada kesalahan sedikit ditulis oleh kelompok 1. Gitu ya. Silakan untuk kelompok 1 bisa langsung saja diambil alih ya. Bu, mohon maaf, Bu. Ada salah satu dari anggota kelompok kami yang belum di ACC, Bu. Oh, belum masuk ya? Bisa suruh ulang untuk join? Nggih, Bu, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang segi 4. Akan ditayangkan share screen-nya. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Ya, Okta.
Kelompok 1 belum mulai? Sebentar Bu, PPT-nya dia belum bisa kebuka. Baik, saya akan men-share screen ya untuk bahan presentasi dari kelompok 1. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi tentang segi 4. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Adelina Eka Pradita, yang kedua Afrida Rizky Mayanda, yang ketiga saya Bay Oktavia Nurjanah, dan yang keempat Camelia Apria Saputri. Selanjutnya adapun submateri yang akan kami presentasikan pada hari ini, yaitu yang pertama tentang trapesium. Trapesium terdiri dari 4 topik, yaitu pengertian trapesium, sifat trapesium, penurunan rumus luas dan keliling trapesium, dan yang keempat yaitu teorema trapesium. Yang kedua yaitu tentang layang-layang, yaitu layang-layang. Adapun topiknya yaitu pengertian layang-layang, yang kedua sifat layang-layang, yang ketiga penurunan rumus layang-layang, yang keempat teorema layang-layang. Kemudian yang terakhir yaitu belah ketupat. Di sini topiknya yaitu pengertian belah ketupat, sifat belah ketupat, penurunan rumus belah ketupat, dan teorema belah ketupat. Adapun yang mempresentasikan pertama yaitu tentang trapesium.
kepada pemateri selanjutnya yaitu Afrida Rizky Mayanda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrida Rizky Mayanda. Saya akan menjelaskan tentang trapesium. Trapesium adalah segi empat yang sepasang sisi berhadapannya sejajar. Kedua sisi yang sejajar itu dinamakan sisi alas dan sisi atas. Kedua sisi yang lain dinamakan kaki trapesium yang bersangkutan. Perhatikan trapesium ABCD yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, pada trapesium ABCD tersebut, AB sejajar dengan CD. Dengan AB dengan sisi alas dan CD adalah sisi atas. Sisi AD dan BC masing-masing merupakan kaki trapesium. Bisa dilihat ya, kaki trapesium ABCD. Sedangkan DE dan CF adalah tinggi trapesium ABCD. Ya, next. Sifat-sifat trapesium. Sifat atau ciri trapesium itu ada 3. Yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang kedua, memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Dan yang ketiga, memiliki sudut di antara sisi sejajarnya sebesar 180 derajat. Next. Jenis-jenis trapesium. Jenis-jenis trapesium ada 3. Yang pertama ada trapesium sama kaki. Itu yang gambar yang atas. Yang kedua ada trapesium siku-siku. Gambar yang kiri bawah. Dan yang ketiga ada trapesium sembarang. Next. Yang selanjutnya ada penurunan trapesium. Ada penurunan rumus trapesium. Yang pertama ada penurunan rumus trapesium sama kaki. Luas trapesium sama kaki dengan jumlah luas kedua segitiga. Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, karena di dalam satu trapesium itu ada hitungannya 2 segitiga. Jadi luas trapesium sama dengan luas 1 plus luas 2. Jadi ini maksud luas segitiga 1 dan luas segitiga 2. Di mana setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah kali kali B kali T. Jadi ada setengah A plus T itu yang ada di gambar plus setengah B plus T. Sama dengan jadinya setengah T kali A plus B. Pada trapesium di atas, A dan B merupakan sisi sejajar. Dengan demikian terbukti bahwa luas sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Next. Yang selanjutnya ada trapesium siku-siku. Luas trapesium sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi luas trapesium itu ada luas 1 plus luas 2. Yang dimana bangunan 1 itu adalah persegi panjang dan bangunan 2 adalah segitiga. Jadi tengah jadi A plus T jadi A kali T plus ya lanjut ya.
Jadi luas 1 kan ada luas persegi panjang yang dimana panjang kali lebar yaitu A plus T. Terus ditambah luas segitiga yaitu setengah B kali T. Sama dengan setengah kali T dikali 2A plus B. Pada trapesium di atas, 2A plus B merupakan jumlah sisi sejajar. Dengan demikian terbukti bahwa luas sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Next. Yang selanjutnya adalah trapesium sembarang. Jadi luas trapesium sembarang ini terdiri dari 3 bangunan. Yang pertama itu ada 2 segitiga dan ada 1 persegi ya. Jadi luas trapesium sama dengan luas 1 bangunan 1 plus luas bangunan 2 plus luas bangunan 3 sama dengan setengah kali A kali T ditambah B kali T ditambah setengah kali C kali T. Itu ada sedikit kesalahan penulisan ya. Jadi sama dengan setengah kali T dalam kurung A plus 2B plus C. Pada trapesium di atas, A plus 2B plus C adalah jumlah sisi sejajar. Dengan demikian terbukti bahwa luas setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Baik. Materi selanjutnya yaitu tentang teorema trapesium akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya yaitu Camelia Apria Saputri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan teorema trapesium. Yang pertama ada teorema 1.1 yang berbunyi, dalam trapesium sama kaki, kedua diagonal sama panjang dan sudut-sudut alas sama besar. Seperti teman-teman lihat pada gambar, di sini kita akan membuktikan sudut A sama dengan sudut B dan AC sama dengan BD. AECD merupakan sebuah jajar genjang, jadi CE sama dengan BC atau segitiga EBC adalah sama kaki. Sudut E sama dengan sudut B, sudut E sama dengan sudut A, sehingga sudut A sama dengan sudut B. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABD, sehingga AC sama dengan BD. Next. Yang kedua, teorema 1.2 yang berbunyi garis yang menghubungkan titik tengah kaki suatu trapesium sejajar dengan sisi-sisi sejajarnya dan panjangnya setengah jumlah sisi yang sejajar. Seperti pada gambar di atas, kita akan membuktikan EF sejajar dengan AB sejajar dengan DC dan EF sama dengan setengah kali AB tambah DC. Kita sambungkan DF dan AB sehingga berpotongan di G. Sehingga segitiga BGF kongruen dengan segitiga CDF. Sehingga DC sama dengan BG dan DF sama dengan FG. Next. Layang-layang. Layang-layang dapat dibentuk dari sebuah segitiga yang dicerminkan terhadap salah satu sisi dari segitiga-segitiga tersebut. Teman-teman perhatikan gambar A, di sana adalah pencerminan dari segitiga tumpul KLM terhadap sisi terpanjangnya KM atau sisi di depan sudut terbesar sudut L, sehingga diperoleh bangun KLML aksen yang dinamakan layang-layang. Teman-teman bisa lihat gambar B. Layang-layang KLML aksen juga dapat dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki, yaitu segitiga
LL aksen dan segitiga MLL aksen. Teman-teman bisa lihat gambar C. Next, garis yang digambar putus-putus dalam tiap layang-layang tersebut merupakan alas segitiga sama kaki yang sama panjang dan berimpit dari layang-layang yang bersangkutan. Dengan demikian, layang-layang dapat dikatakan sebagai segi empat yang dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan alasnya diimpitkan. Next. Baik, di sini ada sifat-sifat layang-layang. Seperti teman-teman lihat pada gambar di samping, di situ ada layang-layang yang dimana sifat pertamanya yaitu sisinya sepasang yang berdekatan sama panjangnya, yaitu AB sama dengan AD dan BC sama dengan DC. Yang kedua, ada sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut B sama dengan sudut D. Dan yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetris. Diagonal AC merupakan sumbu simetris yang membagi dua sama besar layang-layang ABCD. Dan yang terakhir itu ada salah satu diagonal membagi dua sama panjang dan tegak lurus diagonal lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu penurunan rumus layang-layang. Baik, selanjutnya yaitu penurunan rumus layang-layang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mbak Oktavia Nurjanah. Di sini adapun penurunan rumus dari layang-layang tersebut yaitu luas layang-layang sama dengan luas S1 ditambah luas S2 ditambah luas S3 ditambah luas S4. Karena luas S1 sama dengan luas S2 dan luas S3 sama dengan luas S4 yang merupakan luas segitiga. Ini seperti digambar ya, seperti yang digambar di samping. Maka luas layang-layang tersebut yaitu kita menggunakan rumus segitiga tadi, yaitu setengah dikali A dikali B1 ditambah setengah dikali A dikali B1, kemudian ditambah setengah dikali A ditambah B2 ditambah setengah dikali A dikali B2. Lalu kemudian setengah dikali A dikali B1 plus, karena ini kan setengahnya dia sama, jadinya setengahnya dijadiin satu aja, yaitu setengah dikali A dikali B ditambah setengah A dikali B1 ditambah A dikali B1 ditambah A dikali B1 ditambah A dikali B2 ditambah A dikali B3. Kemudian di sini kan karena B1-nya itu dia double gitu, ada dua banyaknya, jadinya dikali dua aja gitu, jadinya setengah dikali 2 dikali A dikali B1 ditambah 2 dikali A dikali B2. Kemudian setengah dikali 2 dikali A, karena A-nya kita jadiin satu juga, di dalam kurungin jadinya 2 dikali A dalam kurung B1 plus B2 kurung. Kemudian selanjutnya setengah sama dengan setengah dikali A plus A dikali B1 plus B2. Perhatikan bahwa diagonal 1 sama dengan A plus A, dan diagonal 2 sama dengan B1 plus B2. Maka luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke, selanjutnya yaitu teorema layang-layang. Adapun teorema dari layang-layang yaitu yang terkenal teorema Morley. Bukti kekongruenannya terdapat segi empat A, B, C, D layang-layang. Seperti pada gambar di sampingnya, pada setiap sudut layang-layang dibentuk trisektor yang membagi setiap sudut menjadi 3 sudut yang sama besar.
Misalkan titik EFG, mana dia? EFG, EFG dan H adalah titik perpotongan antara garis trisektor A2 dan B1, garis trisektor B2 dan C1, garis C2 dan D1, dan garis trisektor A1 dan D2. Jadi di sini sudah dibagi ya trisektor di setiap tiga sudut yang sama besar. Jika keempat titik potong tersebut dihubungkan, maka membentuk trapesium sama kaki EFGH. Nah, jadi jika keempat titik potong tersebut dihubungkan itu, dia membentuk trapesium sama kaki. Nih. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang belah ketupat. Pengertian dari belah ketupat itu sendiri yaitu belah ketupat adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Ini seperti pada gambar di samping yaitu gambar belah ketupat. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat dari belah ketupat. Belah ketupat, semua sisi pada belah ketupat itu sama panjang. Seperti yang kita lihat ya, AB sama panjang dengan DC, sama panjang dengan CD, dan sama panjang dengan DA. Kemudian kedua diagonal pada belah ketupat merupakan simetri. Kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri, AC dan BD. AC dan BD. Nih, AC dan BD. Yang ketiga yaitu kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Ini kan sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian yang kelima yaitu memiliki dua simetri putar dan dua simetri lipat. Yang terakhir yaitu belah ketupat dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Jadi belah ketupat menempati bingkainya dengan 4 cara. Selanjutnya ada definisi dari belah ketupat itu. Tadi kan pengertiannya, sekarang definisinya setelah kita melihat dari sifat-sifat belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang kedua pasang sisi berhadapannya sejajar dan sama panjang, serta kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Kemudian, tunggu sebentar. Oke, selanjutnya penurunan rumus belah ketupat akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Adelina Eka Pradita. Kepadanya saya persilahkan. Mohon maaf, mungkin Ade. Baik. Ayo silahkan Ade. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan luas L1 tambah luas L2 tambah luas L3 tambah luas L4. Terus perhatikan bahwa luas L1 sama dengan luas L2 sama dengan luas L3 sama dengan luas L4. Merupakan luas segitiga. Maka rumus luas belah ketupat sama dengan setengah A kali B tambah setengah A kali B tambah
setengah A kali B tambah setengah A kali B. Sama dengan setengah kali A kali B tambah A kali B tambah A kali B tambah A kali B. Selanjutnya, karena A kali B-nya ini ada 4, jadi setengah kali 4A kali B sama dengan setengah kali 2A kali 2 kali A kali 2 kali B sama dengan setengah kali A plus A kali B tambah B. Selanjutnya, teorema belah ketupat. Teorema 1.1. Semua sisi pada setiap belah ketupat sama panjang. Bisa dilihat gambarnya. Semua sisinya sama panjang. Terus bukti belah ketupat ABCD dibentuk dari 2 buah segitiga sama kaki yang kongruen, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Segitiga ABC dan segitiga ADC. AB sama dengan AD, BC sama dengan CD kongruen, SS, dan SS. AC sama dengan AC, segitiga ABC sama kaki, maka AB sama dengan BC, segitiga ADC sama kaki, maka CD sama dengan AD, maka AB sama dengan AD sama dengan DC sama dengan AD. Jadi terbukti. Selanjutnya, teorema 1.2. Dalam belah ketupat, diagonal-diagonalnya membagi sudut-sudutnya menjadi 2 bagian. Yang 2 bagian yang sama besar dan kedua diagonal tersebut saling tegak lurus. Akan dibuktikan sudut A1 sama dengan sudut A2. Sudut A1 sama dengan A2. Terus AC tegak lurus dengan BD. Segitiga ABS kongruen dengan segitiga ADS. Sudut A1 sama dengan sudut A2. Sudut S1 sama dengan sudut S2. Karena sudut S1 sama dengan 180 derajat. Karena sudut S1 dan S2 sama dengan 180 derajat. Terus sudut S1 sama dengan sudut S2 sama dengan 90 derajat. AC tegak lurus dengan BD. Sudut segitiga ABS kongruen dengan segitiga CBS. Terus sudut B1 sama dengan sudut B2. Selanjutnya. Ya, selanjutnya mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Baik, tadi sudah dipaparkan ya beberapa materi tentang trapesium, terus tentang belah ketupat sama layang-layang. Jadi mungkin sekarang latihan soal ya. Teman-teman ada yang ingin menjawab atau bisa menjawab untuk latihan soal yang saya tampilkan di layar? Mungkin bisa kirim jawabannya di kolom chat ya. Trapesium. Dia lama nanti kalau kita jawab semua, toh? Enggak apa-apa, salah satu aja sih. Sambil temannya menjawab, mungkin ada yang mau bertanya, bisa diminta nanya aja ya. Bu. Iya baik, mungkin ada yang mau bertanya juga bisa
memberikan komentar atau pertanyaan? Izin masuk, Okta. Iya, silakan. Di sini saya mau bertanya, nanti sekaligus ngasih masukan ya. Iya. Yang pertama, tadi ada Frida menjelaskan tinggi dari trapesium itu mungkin bisa disebut atau sesuai dengan yang di slide-nya. Kalau kita sebut dan, nanti dikiranya tinggi trapesiumnya 2 gitu. Jadi pas nyari luasnya, itu berarti pakai 2 dong tingginya gitu, 2 kali tinggi gitu. Jadi pakai atau aja sesuai sama yang ada di slide-nya tadi. Terus tadi juga ada slide yang ada Lina jelasin tuh, itu belum ada spasinya tulisannya. Terus tadi ada yang Okta jelasin S1, S2 di layang-layang tuh. Nah, coba Okta kasih tahu S1-nya yang mana, S2-nya yang mana, S3, S4-nya yang mana gitu. Dikasih tahu, dikasih tanda di layang-layangnya biar teman-teman tahu S1 yang ini, S2 yang ini gitu. Terus tadi saya mau nanya 4 bingkai, 4 cara menempati bingkainya. Bukankah belah ketupat itu sama seperti persegi, sedangkan kelompok kemarin menjawab 8 cara menempati bingkainya? Terus, enggak dong, kayaknya enggak. Tapi yang saya mau tanya sih, gimana cara dia menempati 4 bingkainya aja dah. Baik. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Belum sebut nama ya. Nama Iya, nama sama kelompok belum. Kelompok berapa saya? Kelompok 4. Baik, itu pertanyaan tadi dari Aulia Nur ya. Tunggu sebentar ya. Kami tampung dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lainnya. Atau Saya siapa? saya Elis dah, baik Elis. Baik Elisa Aristia. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayi Elisa Aristia, perwakilan dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, boleh ke slide teorema layang-layang itu? Morley. Teorema Morley. Kan di akhir di sini dikatakan jika keempat titik potong tersebut dihubungkan maka membentuk trapesium sama kaki. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada hubungannya layang-layang dengan trapesium? Jika ada, mungkin bisa dijelaskan karena saya kurang ya. Terus di mana sih yang dijelasin Ade yang ada SS-nya itu? Apa ya? Oh, iya. Di penurunan kayaknya. Tunggu. Nah, iya, di sini SS yang dimaksud itu sisi-sisi. Oh, yang ini ya? Kelihatan ya? Yang ini ya? Bukan, yang tadi yang ada penguruannya itu. Nah, di sini ya. SS ini sisi-sisi berarti ya? Ya, sisi-sisi maksudnya. Ya, mungkin saran ya mungkin bisa disebutkan aja biar nggak disebut SS gitu. Dijelasin biar apa ya, yang pendengarnya juga bisa langsung gitu. Terus satu lagi yang di penurunan yang kamu jelasin tadi. Dari mana? Dari sini sifat layang-layang. Yang kamu di penurunan rumus ini. Ya, saya ingin bertanya di sini kan di sini ditulis ya luas S1, luas S2, luas S3 ada tulisan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini apakah karena di sini luas S1 sama S2 itu sama makanya ditulis setengah A kali B1 sama di sini B1 2 kan kalau ditambah ada B2 dikali B2 gitu. Kenapa nggak ditulis B1, B2, B3, B4 gitu? Oke. Ngerti nggak?
Ya ngerti. Boleh sih jawab langsung ya yang ini. Nanti Nggak mungkin yang apa-apa. Aulianur akan dijelaskan sama pemateri yang lain. Jadi luas kenapa dia ditulis B1 sama B2? Karena kita lihat seperti yang di atas kan karena luas S1 sama dengan luas S2 gitu. Jadi semisal nih kan ini ada 4 luas ya. Kelihatan nggak sih saya arahin kursor? Ya, kelihatan. Ini misalkan ini semisal luas S1, ini luas S2, ini luas S3, dan ini luas S4. Nah, luas S1 itu kan sama seperti luas S2. Dan luas S3 sama seperti luas S4. Jadinya, karena dia sama, jadinya ditulis dia luas S1 itu sama dengan B1. Dan luas S2 sama dengan B1 juga, karena dia sama gitu. Terus luas S3 sama dengan luas S4. Jadi ditulis sama S2 gitu. Kan dia karena dia kongruen. Kongruen ya? Oh ya. Ya, Terima kasih. makanya ya baik. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Aulianur ya. Oh, ntar dulu. Baik, Eli. Oh, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain. Saya. Siapa? Saya. Mohon maaf, suaranya putus-putus, Bu. Siapa? Saya izin bertanya, Ta. Ya, ya Ica. Yang slide dipresentasin sama Afrida yang trapesium sembarang. Kan tadi dibilang kalau ini tuh persegi ya. Ya, sabar. Ya, terus? Tanya, ada ndak kemungkinan nanti itu persegi panjang? Atau persegi aja? Persegi panjang. Mau meluruskan ya yang sudah dijelaskan tadi sama Frida, ini persegi panjang bukan persegi, makanya rumusnya A kali T. Oh, oke, makasih Ta. Sama B kali T. Ya. Sama Terus? yang trapesium siku-siku. Ya. Ini saya cuma mau ngasih saran ya yang 2A plus B kayaknya lebih baik pakai equation. Yang di mana? bawah, oh yang ini. Oh iya ya. Ya ini nanti dirubah ke equation. Udah itu aja, makasih Ta. Mungkin ada yang lain lagi. Tadi Aulia Alfianita kayaknya saya dengar suaranya ya. Iya, Ta. Saya mau memberi saran sekaligus bertanya. Yang di slide sifat-sifat buah ketupat itu kan di sana dijelaskan, tapi saya tidak melihat ada informasi mengenai panjang diagonal pada belah ketupat. Mungkin bisa ditambahkan informasi mengenai panjang diagonalnya, misalnya kan apakah panjang diagonal 1 dan diagonal belah ketupat itu harus berbeda atau panjang diagonal 1 dan diagonal 2-nya itu boleh sama. Kemudian tadi ada dijelaskan belah ketupat itu merupakan gabungan segitiga sama kaki. Nah, bagaimana dengan segitiga sama sisi? Apakah jika gabungan segitiga sama sisi tidak dapat membentuk belah ketupat? Soalnya tadi dijelasinnya cuma gabungan segitiga sama kaki aja. Terus yang layang-layang juga dijelaskan dia dibentuk oleh dua segitiga sama kaki. Nah, bagaimana jika salah satu segitiganya itu segitiga sama sisi? Jadi, segitiga sama sisi sama segitiga sama kaki. Apakah bisa membentuk layang-layang juga? Sekian dari saya. Tunggu sebentar, Alfianita. Saya ulang. Iya, saya masih agak bingung sama pertanyaannya. Ini ya. Kan yang pertama itu kan, yang sifat-sifat belah ketupat itu kan. Yang slide sifat-sifat belah ketupat. Nah, coba tolong di sana itu ditambahin juga informasi tentang panjang diagonalnya gitu loh. Misalnya kan, apakah panjang diagonal D1 sama D2-nya itu sama atau harus berbeda gitu. Nah, terus pas di slide yang belah ketupat tadi, yang pertama, itu tuh ada dijelasin
belah ketupat itu gabungan segitiga sama kaki. Nah, bagaimana dengan segitiga sama sisi? Apakah jika gabungan segitiga sama sisi itu tidak dapat membentuk belah ketupat? Soalnya yang di slide itu cuma dijelasin segitiga sama kaki aja. Oke? Ya, ya. Ya, terus yang pada slide layang-layang itu juga dijelasinnya dibentuk oleh dua segitiga sama kaki. Nah, bagaimana jika salah satunya itu segitiga sama sisi? Jadi dia nggak sama kaki aja. Soalnya di sana tuh dijelasinnya dua-duanya itu cuma segitiga sama kaki aja. Jadi nggak ada segitiga sama sisinya. Nah, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, Okta. Mungkin pertanyaan dari Aulia Alfianita masih kita rundingkan ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sekaligus kami sedang merundingkan. Jadi kita tampung dulu pertanyaannya, teman-teman. Saya, Okta. Siapa? Saya. Siapa ini? Atika. Atika. Ya, silahkan Atika. Perkenalkan, nama saya Atika Firdaus, perwakilan dari kelompok 7. Okta, yang slide layang-layang. Slide layang-layang yang mananya? Yang atas. Lagi atas. Atas lagi. Nah, itu. Dibesarin, tah. Kan di sini dibilang kan pencerminan dari segitiga tumpul KLM terhadap sisi terpanjang KM. Sisi di depan sudut tersebut sudut L sehingga diperoleh bangun KLML. Nah, yang saya tanyain, apakah harus segitiga tumpul aja? Terus dari mana kita tahu dia tumpul? Terima kasih. Saya bacakan ulang ya pertanyaan dari Atika Firdaus. Maksudnya itu dari apakah harus dia sudut tumpul dan dia harus dan gimana kita tahu kalau dia itu segitiga tumpul? Oke, mungkin saya jawab ya. Oh, tunggu sebentar pertanyaan Atika, mungkin nanti bakal dijawab bersamaan dengan pertanyaan yang lainnya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan agar kita tampung terlebih. Ina ya? Iya. Oke, silahkan Ina. Saya lebih mau ngasih saran aja sih, Okta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bayi Aminatul Zuhro, saya perwakilan dari kelompok 5. Bisa dibuka di slide luas trapesium, Pak? Yang di bawahnya. Nah, atas. Trapesium mana? Yang itu. Ya enggak sih. Bukan, yang di bawahnya, yang 8, slide 8. Nah, ya. Nah, kan di sana dibilang luas trapesium itu sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Nah, tapi di slide ini yang dipaparin itu cuma luas dari persegi panjangnya doang. Luas sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, saran saya mungkin bisa ditambahin juga luas, bisa dipaparin juga luas dari luas segitiga.
supaya nanti tidak langsung luas trapesium sama dengan luas 1 ditambah luas 2, kan luas satunya kan udah ada panjang kali lebar. Nah, mungkin bisa dipaparin juga luas segitiganya itu gimana di atasnya gitu. Terima kasih. Oh, ya, sama-sama. Terima kasih sarannya. Berarti apa namanya? Mungkin biar lebih jelas gitu ya, kita paparkan nanti apa namanya? Rumus dari persegi panjang juga sama rumus dari segitiga biar langsung nanti kita masukin ke luas trapesium. Terima kasih. Baik Aminatu Zuhro. Gimana yang lain? Apakah ada pertanyaan? Izin Akta boleh bertanya? Silakan Ainun. Kelompok banyak banget pertanyaan kami minta. Apa-apa dah, biar berjalan diskusinya. Lagi satu ini. Mantap. Iya, mau bertanya yang tadi ditanyain oleh Mbak Elisa, boleh ditampilin slide-nya enggak? Yang penurunan rumus yang layang-layang. Penurunan rumus layang-layang. Oke. Nah, di sini kan sebelumnya tadi Aulianur juga udah kasih saran kalau misalkan S1, S2-nya itu dan yang lainnya itu ditambahin keterangannya supaya lebih memperjelas nanti kalau misalkan yang lain baru melihat slide-nya. Nah, tadi yang di sini tuh kan Elis juga udah nanya yang luas S1 itu sama dengan S2 dan S3 dan sama dengan S4. Nah, dari yang di Okta jawab tadi, kenapa Okta menjawab yang S2 dan S3 itu kongruen dengan yang S1 dan S4 sehingga bisa disamakan untuk luasnya itu. Menurut saya dia berbeda sehingga nanti kalau misalkan beda beda angka di anunya itu di panjang dari bidangnya ini maka luasnya juga akan berubah. Bagaimana menurut Okta terkait hal itu? Sama mau kasih saran yang untuk di soal itu kalau bisa ditambahkan gambarnya karena kalau ada panjang suatu bidang tapi tidak ada gambarnya itu kadang susah buat 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 gambar lagi segimana anunya itu supaya lebih mempermudah. Sekian dari saya, terima kasih. Tunggu sebentar, Ainun, saya mau nanya yang sebelumnya tadi tuh, yang pertanyaan sebelumnya itu saya masih bingung. Ya. Yang pertanyaan sebelumnya kan yang dari luas S1 sama dengan luas S4 dan sama dengan S2 dan S3. Di sini kan yang saya mau tanyain, Okta tadi sudah menjawab bahwa yang S2 dan S3 itu dia kongruen sama S1 dan S4. Menurut ya? Tunggu sebentar. Dia bukan gitu. yang kongruen itu S1 sama S2. Jadinya S3 sama untuk S1 sama S3 itu dia kayak bangunan, kayak sama, tapi enggak kongruen gitu. Berarti yang S1 misalkan S1 yang di bagian besarnya ini kemudian S2-nya yang di atas, berarti itu dia kongruen ya? Tunggu sebentar Non, gini, misalkan nih di A ini itu S1. Ya. Terus di B ini S2 gitu. Kayaknya dia dibilang kongruen. Terus yang ini D ini S3. Terus dia sama S4. Ini kan sama. Disebut dia kongruen. Dia sama S4 itu dia kongruen. Terus S1 sama S2 dia kongruen. Kalau S1 sama S3 ini dia kayak kesebangunan. Dia beda kan panjangnya kita lihat kan. Bisa kita lihat ini dia berbeda ukurannya. Untuk yang A sama yang D ini kan bisa kita lihat dia berbeda ya panjangnya. Jadi dia kesebangunan. Dia sama segitiga tapi dia kesebangunan bukan kongruen. Kalau yang kongruen itu yang A sama yang B. Berarti untuk yang luasnya ini tetap dia hasilnya yang ini untuk penurunan rumusnya, tak?
Ya, ketika tetap luas yang S1-nya dengan S2, S3, dan S4? ya tetap begitu rumusnya. Karena kan dia segitiga, jadi rumusnya Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin nanti ditambahin supaya jelas. Kita bisa tahu yang mana S1 dan yang lainnya. Terima kasih, Okta. iya sama-sama. Baik, baik itu sudah ya. Tadi kita mendengarkan pertanyaan dan saran dan masukan. Jadi izinkan kami juga sebentar saja untuk berdiskusi sebentar. Tunggu sebentar ya teman-teman. Okta katanya Bunial dia mau nanya tuh tentang layang-layang. Udah ditutup, Bun. Ayo Bun, share screen itu gambarmu. Ayo Bun, share screen gambarmu tuh. Ya oleh kita itu. Tunggu sebentar ya. Izin menjawab pertanyaannya Okta. Kok pertanyaan Oh, Okta, astagfirullah. Aulianur. Okta coba di slide belah ketupat itu Okta. Yang mana? Yang slide belah ketupat. Oke, ini. Tuh ini. Ini. Aulianur tadi nanya gimana, coba kasih tahu gimana 4 bingkai itu ya? Iya. Enggak, dia sama. Ini kalau belah ketupat sama persegi kan dari kita lihat tuh hampir mirip atau mirip. Apakah dia sama juga enggak persegi sama ini belah ketupat ini? Kalau kita lihat sekilas kan, kalau kita balik ini sama dia. Kalau kemarin itu kita disuruh 8 ya 8 bingkai. 8 bingkai. Kalau ini 4 bingkai. Tapi setangkap saya itu yang 8 bingkai itu 4 simetri putarnya sama 4 simetri lipat itu sih yang saya tangkap. Makanya 8. Terus kalau yang ini? Kalau yang ini kan yang simetri putarnya kan ada 4. Nah, cara menempati bingkainya itu, bentar. Yang pertama kita putar 1/4 putaran atau 90 derajat. Nah, nanti yang, bentar dulu. Nanti yang D yang di bawah itu dia ke A, terus yang A ke D, yang D ke C. Gitu. Nanti yang kedua itu diputar 2/4 putaran atau 180 derajat. Kan yang tadi yang di A itu kan B. Nah, gimana sih saya jelasin nih? Digambar aja di buku, nanti di share screen terus sama Okta. Iya. Ya, bentar saya gambar. Atau digaris aja di sini. Tapi ini yang bagi layar Okta ya? Ini saya gambar ini. Oh ya, ini aja. Bentar.
Dipanggil di sebelah. Saya ingin izin menjawab pertanyaannya Auli Alfianita. Iya, silahkan. Tadi kalau nggak salah pertanyaan itu belah ketupat kan terdiri dari segitiga sama kaki. Nah, apakah hanya segitiga sama kaki yang bisa membangun belah ketupat itu, atau segitiga sama sisi bisa atau enggak kayak gitu kan? Iya, Frida. Izin menjawab ya seadanya. Coba dibelah ketupat tadi ciri-cirinya tadi. Ciri-ciri, sifat-sifat. Ya, sifat-sifatnya. Nah, itu kan semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Nah, sisi yang dimaksud itu kan yang di luar-luar nih, ada AB, BC, CD, dan AD. Nah, terus kedua diagonal pada belah ketupat, itu kan sisi-sisi luarnya aja. Terus, bentar. Nah, kemudian kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri, AC dan BD itu. Saya baca dulu bentar ya. Nah, kemudian kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang. Nah, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar. Terus, coba ke teorema belah ketupat. Mohon maaf ya, teman-teman. Di batuk. Nah, di teorema belah ketupat, itu semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Nah, tetapi yang dimaksud sisi di sini adalah sisi itu seperti AB, AB sama dengan AD. Nah, BC sama dengan CD, gitu, kongruen. Sedangkan AC sama AC itu adalah diagonalnya. Nah, terus itu udah di teorema ini sudah membuktikan bahwasannya segitiga ABC itu sama kaki. Jadi ya yang yang bisa membangun sepenangkap saya itu hanya segitiga sama kaki. Dan ADC sama itu segitiga ADC juga sama kaki. Jadi CD sama dengan AD, maka AB sama dengan AD sama dengan DC sama dengan AD itu terbukti, sama dengan CB itu terbukti. Itu kayak segitiga-segitiga di luarnya gitu yang sama sama sisinya gitu yang kita membuktikan lewat teorema. Nah, kemudian saya baca tadi bahwasannya
segitiga sama sisi itu memiliki 60 derajat sudutnya. Nah, sedangkan di dalam ini tuh hanya ada dua sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, dari sana juga kita mungkin bisa membuktikan bahwasannya di dalam belah ketupat ini hanya segitiga sama kaki yang bisa membentuk belah ketupat ini. Kayak gitu sih kalau dari saya. Terima kasih. Izin menanggapi Afrida. Oh iya. Kalau menurut saya sebenarnya segitiga sama sisi itu juga bisa membentuk belah ketupat. Kenapa? Soalnya kan segitiga sama sisi itu kan ketiga sisinya sama panjang. Nanti otomatis saat digabungin tuh panjang AB, BC, CD sama AD-nya itu juga pasti akan sama. Nah, terkait masalah sudut kan nanti dia digabungin. Karena kan misalnya sudut A itu 60 derajat, sudut C itu 60 derajat, sudut B itu 60 derajat. Nah, karena digabungin itu, nanti bakal jadinya sudut B itu 60 derajat sama dengan sudut D 60 derajat. Sedangkan sudut A itu nanti karena 60 ditambah 60 jadi 120 dia. Nah, C-nya juga jadi 120. Jadi otomatis kedua sudut yang berhadapan itu juga sama besar dia. Jadi kan itu sudah termasuk dari sifat-sifat belah ketupat. Bagaimana? Baik, tadi kita sudah dengar ya dari apa tadi Aulia Alfianita, mungkin bisa diulang tadi? Ya, Okta. Bisa diulang tadi? Nggak tahu sih ya, ini menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya itu segitiga sama sisi itu juga bisa membentuk belah ketupat gabungannya itu. Soalnya kan segitiga sama sisi itu kan ketiga sisinya tuh sama panjang. Ntar jadinya kalau otomatis digabungin itu, pas digabungin tuh otomatis panjang AB, BC, CD sama DA-nya itu juga pasti bakalan sama gitu loh. Jadi kan ini kan belah ketupat tuh katanya panjang AB sama dengan AD sama dengan DC sama dengan AD, berarti termasuk. Kemudian terkait sudut tadi dijelaskan Afrida, katanya kalau segitiga sama sisi itu sudut yang berhadapannya itu tidak sama besar. Maksudnya semua sudutnya itu dia dikatakan sama besar. Tapi menurut saya itu kedua sudut yang berhadapannya aja kalau sudah digabung, misalnya kan segitiga ABC, terus ada segitiga ACD. Nah, sudut A, sudut B, dan sudut C, terus sudut D itu juga kan 60 derajat. Jadinya saat digabung itu, nanti sudut B-nya itu jadi 60 derajat, D itu juga jadi, sudut B itu jadi sudut B itu 60 derajat, sudut D 60 derajat, sedangkan C sama A itu sama-sama 120 derajat. Jadi sudut yang berhadapannya itu sama besar. Jadi itu termasuk ke dalam sifat-sifat belah ketupat menurut saya. Tidak tahu pendapat yang lain. Baik ya, tadi antara kelompok kami dan Aulia Alfianita berbeda pandangan gitu, karena kami juga berpatokan sama sifat-sifat yang karena kebanyakan juga kami sudah mencari referensi gitu di mana-mana dan dibilangnya sama gitu semua segitiga sama kaki gitu. Jadi mungkin nanti bisa kita pecahkan ya bersama-sama dengan Bu Dwi mungkin terkait hal itu.
Baik, kita lanjut saja ya ke pertanyaan dari Aulianur tadi oke. Oh iya, dari Aulianur ya. Ya tunggu sebentar saya bukain dulu nih. Tunggu sebentar. Tunggu. Kelihatan. Tunggu sebentar ya. Mana dia? Maaf ya Kelihatan? gambarnya agak. Ih, Dari Aulia. kelihatan Aulia? Ini ya menurut kelompok kami 4 cara menempati bingkai itu Aulianur. Nggak sama simetri lipat berarti kayak persegi itu? Kalau ya ini untuk simetri putarnya. Kalau simetri lipatnya itu nanti yang udah dilihat ini? Udah. Okta coba ke slide belah ketupat itu tadi. Nah, untuk simetri lipat belah ketupat ini ada 2. Nanti itu yang simetri lipat pertama itu B bertemu D dengan AC sebagai sumbu simetrinya, dan yang kedua itu simetri lipat yang keduanya itu yang A ketemu C, A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumbu simetrinya. Nanti kalau digabungin jadinya ada 6 cara menempati bingkai. Gitu sih menurut kelompok kami. Jadi mana yang benar? 4 atau 6? Kalau belah ketupat ada 6. Oh, tapi soalnya di situ belah ketupatnya 4 cara dia bilang. Ya itu 4 cara, maksudnya yang simetri putarnya aja. Nggak kita masukin yang simetri lipat. Mungkin ada kesalahan sedikit. Jadinya 6 nih yang benar? Iya 6. Ya 6 menurut kelompok kami. Bisa diterima? Iya, Lia. Iya, Pak. Oh, baik. Itu ya, sudah dijawab tadi pertanyaan dari Aulia Nur. Nah, ini yang terakhir ada pertanyaan dari Atika Firdaus. Tadi mana ya slide-nya? Tunggu sebentar. Bisa diulang pertanyaannya, Atika? Udah sih tadi. Ya, enggak apa-apa. Ayo. Di atas, Akta. Atasnya. Ini kan? Iya. Itu kan atas. Yang layang-layang. Nah, itu kan pencerminan dari segitiga tumpul. Nah, yang saya tanyain, dari mana kita tahu, apa cuman segitiga tumpul aja, sama dari mana kita tahu kalau dia itu segitiga tumpul. Baik, itu pertanyaan dari Atika Firdaus ya. Jadi saya izin menjawab sedikit. Mungkin dari teman-teman anggota kelompok saya mungkin ingin menambahkan, bisa. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit ya. Di sini kan kenapa? Tunggu sebentar. Apakah harus segitiga tumpul gitu kan untuk ini sisi yang ini kan ini termasuk segitiga tumpul nih. Kenapa harus segitiga tumpul? Soalnya kalau dia segitiga lancip, dia nggak jadi layang-layang nanti nggak bisa dia membentuk
sebuah layang-layang gitu kalau dia segitiganya lancip, dan kita bisa tahu dia disebut segitiga tumpul itu karena sebentar. Karena sudutnya lebih besar dari 90 gitu. Nah ya, ini bisa kita lihat juga dia sudutnya itu lebih dari 90 derajat gitu. Makanya kita bisa tahu kalau dia tuh sudut tumpul seperti itu. Oke. Makasih. Apa bisa diterima, Tika? Iya, bisa. Baik, mungkin itu saja ya tadi yang pertanyaan dari teman-teman yang sudah kami jawab. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas antusiasnya teman-teman semua. Oh ya, Pertanyaan saya belum dijawab. apa tadi pertanyaannya, Lis? Lupa saya. Yang itu. Bisa diulang, Elisa? Ya, bentar. Coba ke slide. Mana dia slide yang apa tadi? Teorema layang-layang. Teorema Morley. Morley itu. Tunggu sebentar. Oh ya, ini nih. Apakah ada hubungannya? Ya, ingat waktu pertanyaan saya kan? Apakah ada hubungan antara layang-layang dengan trapesium itu ya? Nah, karena di akhir kalimat ini kan jika keempat titik potong tersebut dihubungkan, maka berbentuk trapesium sama kaki. Apakah ada hubungannya? Oke. Kan dia bilang gini, Lis, apa namanya? Kan seperti yang kita lihat ya pada gambar di teorema Morley ini, tiap sudut itu kan setiap sudut layang-layang dibentuk trisektor gitu kan, dibentuk trisektor yang membagi setiap sudut menjadi 3 sudut yang sama besar. Ini loh yang 3 sudut yang dimaksud itu yang ini nih ini kan 1, 2, 3. Terus di sini juga 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu. Jadi dia tuh kayak di sini tuh kayak menjelaskan bahwa setiap trisektor dari trisektor dari setiap sudut ini untuk membentuk sebuah segitiga gitu kan, otomatis dia untuk titik temunya dia membentuk sebuah kan EFG. Nah, ini membentuk titik perpotongan kan antara garis trisektor A2 dan D1, terus trisektor B2 dan C1, dan garis trisektor C2 dan D1 gitu kan. Terus A1 dan D2. Nah, jadi untuk membentuk titik perpotongan itu dia membentuk sebuah persegi kayaknya ini. Persegi panjang mungkin, dan agar dia dapat membentuk segitiga gitu yang di ujung sininya itu. Makanya harus ada ini, dan yang disebut jika keempat titik potong tersebut dihubungkan maka membentuk trapesium sama kaki. Kenapa dia disebut membentuk trapesium sama kaki? Karena di sini kan bisa kita lihat nih, ini juga ini kayak ini loh. Ini digabung sama ini membentuk dia trapesium sama kaki. Terus yang ini sama yang ini membentuk dia trapesium sama kaki. Terus yang ini ke ini membentuk dia trapesium sama kaki, dan yang ini ke sini membentuk dia trapesium sama kaki gitu. Sehingga itu yang menyebabkan dia disebut trapesium sama kaki. Untuk hubungannya mungkin karena untuk membentuk sudut dari
layang-layang ini menjadi segitiga, di tengahnya itu dibentuk harus ada titik perpotongan. Jadinya itu yang menyebabkan dia membentuk sebuah trapesium gitu. Cuma itu sih yang bisa saya jawab, please. Karena juga yang saya ngelihat dari itu, dari gambar ini, itu yang bisa saya jelaskan. Iya kayaknya jaring yang ininya untuk membentuk trapesium itu. Kenapa? Kayak jaring-jaring berarti dia ya? Ya nggak Iya, sih? iya sih. Iya sih kayak jaring-jaring, tapi bukan jaring-jaring gitu. Ya berarti nanti yang bangun ruang ya gitu. Kalau digabungkan itu. Nggak bisa dia bukan dia jaring-jaring nih, soalnya dia nggak sama panjangnya antara yang bawah sama yang atas. Nggak dia bisa membentuk bangun ruang. Ini cuma sketsanya dia membentuk trisektor gitu, Lis. Tapi nggak bisa dia membentuk jaring-jaring. Oh iya dah. Mungkin bisa diterima, Lis ya? Iya, Ta. Oke, baik. Terima kasih. Itu ya sudah tadi kita tambahin sedikit jawaban untuk pertanyaan dari Bay Elisa. Selanjutnya, karena udah waktu juga, udah lumayan lama juga, mohon maaf Bu, lumayan lama tadi diskusinya dan juga presentasinya. Mungkin sekarang ada tambahan dari Bu Dwi. Kepada Bu Dwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Maaf tadi saya tidak mengikuti semuanya sampai full, jadi mungkin nanti saya akan melihat kembali rekaman ini, jadi nanti saya lihat pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari kalian apa saja, nanti kalau misalkan memang ada yang kurang atau keliru, nanti saya tambahkan ya. Karena berhubung tadi saya tidak terlalu memperhatikannya, jadi untuk pertemuan selanjutnya akan saya berikan tanggapan terkait dengan presentasinya. Begitu aja dulu ya. Oke, Bu. Oke. Tapi saya cukup senang ya dengan presentasi kali ini karena kalian sudah mulai aktif, jadi sudah banyak tadi yang memberikan tanggapan, bertanya, kemudian membantu menjawab. Itu sangat bagus. Saya harap juga untuk kelompok-kelompok atau presentasi-presentasi dari kelompok yang lainnya juga akan sama seperti ini ya. Jadi saya tidak masalah kalian menghabiskan banyak waktu untuk berdiskusi karena memang seharusnya seperti itu. Jadi silakan kalian bertanya berbagai apapun itu pertanyaannya, tapi yang penting masih terkait dengan materi. Jadi tidak masalah ya. Tadi kalau misalkan ada kelompok 1 tadi merekap tidak nama teman-temannya yang bertanya ataupun memberikan tanggapan? Enggak Bu, ada. Oke Bu, ada kami tulis. Oke, kalau misalkan ada di rekap nanti tolong dikirimkan ke saya ya. Jadi nama-namanya tadi siapa saja teman-temannya yang bertanya ataupun membantu kalian menjawab ataupun memberikan tanggapan lainnya. Kalau misalkan kalian menuliskan apa pertanyaannya itu malah lebih baik lagi bisa membantu saya. Nanti kami kirimkan Bu. Oke, terima kasih ya. Untuk revisiannya nanti akan saya berikan ya. Mungkin kalau tidak hari Sabtu. Kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu saya berikan apa saja yang mesti direvisi kalau memang ada yang harus direvisi. Maaf karena saya ada di luar tadi, jadi saya tidak terlalu memperhatikan dengan semuanya. Tapi karena untungnya ini saya rekam, jadi nanti saya bisa temannya saja. Itu saja dulu ya untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak juga untuk adik-adik yang lainnya. Saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum. Belum, sebelum saya tutup. Ini pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan karena pekan depan kan sudah mau ini ya Lebaran ya. Ibu. Oke, ini pertemuan yang minggu depan itu kita sudah tidak ada. Jadi setelah Lebaran baru kita ketemu lagi. Itu ya. Jadi selamat karena ini pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan.
selamat Idul Fitri ya, walaupun masih belum, tapi kan nanti ini yang pagi ini yang terakhir soalnya kan kita ketemu. Jadi selamat Idul Fitri untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya ya. Nggih Bu, mohon maaf juga Bu, mohon maaf lahir batin. Nggih Bu, mohon maaf lahir Minal aidin wal faizin Bu. Ya, yang mau mudik masih boleh kayaknya mudik ya sampai belum tanggal 8 kan itu ya. Ibu. Tapi kayaknya Iya, kalian Bu. sudah pada di kampung halaman masing-masing kayaknya. Oke lah ya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.